Dan nanti setelah usai ceramah ini akan ada pengislaman dua orang saudara kita, saudara Bapak Dede Mikhail dengan akhwat Ibu Apriza. Kebetulan satu nasib saya juga dulu mantan kafir sama. Jadi kita ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh kehendak manusia. Jadi kata muallaf itu kalau boleh tidak usah dipakai, karena muallaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Pak Dede ini mudah-mudahan tidak ada yang bujuk. Enggak ada yang bujuk Pak Dede. Bagus. Berarti bukan mu'alaf, muhtadin. Karena yang kita cari sekarang ini bukan kuantitas tapi kualitas. Apalagi kan fenomena Islam dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya Pak Dede mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang, coba tantang saya lah, kan begitu. Jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran, sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid, lalu ada ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan kerja, betul. Imali dunia kana kata Yesus abaran wa maliki rotika kanaka tamu tugodan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati. Ini konsep dalam Islam, begitu. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing, sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dede perhatikan garis bawahi, tidak ada juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Yakin saja Pak Dede, agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustaz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustaz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Enggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat, betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor, pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak. Makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil.
Tidak digaji tuh imam itu. Afwan, Mam. Tapi ini gemuk ini. Ini juga imam Pak polisi ini. Enjoy. Take it easy. Buat biasa. Itu pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni terkait dengan ceramah dia yang ada. Ada dua hal yang ingin saya komentari. Yang pertama yang akan saya komentari adalah di mana dia mengatakan bahwa dia masuk Islam, bahkan sekeluarga mereka masuk Islam bukan karena ada bujukan dari orang lain, paksaan dari orang lain, tetapi karena mendapat petunjuk, ya, petunjuk dari Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam bagian ini saya mau berkomentar begini, seharusnya orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan, orang yang mendapat hidayah dari Tuhan, bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik, perkataan-perkataan yang baik, cara hidup yang baik. Karena dia menerima, dia masuk Muslim karena memang mendapat petunjuk, seperti itu yang dia katakan. Tetapi seharusnya begini, seharusnya ketika dia masuk Islam karena memang dia mengatakan dia mendapat petunjuk, seharusnya agama Islam bisa membentuk karakter dia yang kita kenal selama ini cukup keras, ya. Seharusnya agama Muslim itu bisa membentuk karakter, ya, membuat kemudian orang yang keras, orang yang mempunyai karakter yang cukup keras seperti Ustadz Yahya Waloni bisa dirubah gitu. Karena kan mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi kalau orang yang mendapat hidayah adalah orang yang memang dinyatakan oleh Tuhan bahwa ini yang benar, ini yang harus kamu tekuni, seperti itu. Kalau dalam iman, ini yang kamu harus imani gitu. Nah, dia mengatakan mendapat hidayah, tetapi sikap dan perbuatan tutur kata seakan-akan menunjukkan bahwa perlu dipertanyakan apakah orang yang mendapat hidayah benar atau tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa berpikirlah, teman-teman bisa sharing satu dengan yang lain lah. Kalau teman-teman mempunyai jawaban, teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa tanggapan teman-teman. Apakah Ustadz Yahya Waloni ini benar-benar orang yang mendapat hidayah ataukah perlu dipertanyakan gitu. Teman-teman sudah bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh saya. Nah, jadi teman-teman, hal yang pertama yang saya komentari adalah perlu dipertanyakan apakah sosok Ustadz Yahya Waloni adalah sosok yang benar-benar mendapat hidayah dari Tuhan atau tidak. Karena saya sudah katakan tadi, kalau orang mendapat hidayah bisa kelihatan dari buah, perkataan, perbuatan, sikap dia bisa kelihatan kok. Apalagi dia adalah seorang public figure, seorang ustadz yang dikatakan adalah orang yang benar-benar memiliki kualitas tanggung jawab kepada jamaah-jamaah yang ada karena sebagai seorang ustadz gitu ya. Nah, yang kedua yang akan saya komentari adalah dia katakan bahwa dia mempelajari kebenaran Al-Quran itu sudah 8 tahun dan kebohongan Alkitab, begitu ya dikatakan tadi. Waktu yang cukup lama tentunya teman-teman, karena dikatakan 8 tahun dia mempelajari kebenaran Al-Quran. Seharusnya begini, kalau memang dia mempelajari Al-Quran itu dikatakan kebenaran Al-Quran itu selama 8 tahun, ya, apakah yang dia dapat di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa dia harus berkata kasar, dia harus berbicara tentang hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan, menyinggung tentang Bible
kepercayaan orang Kristen dan lain sebagainya. Apakah Al-Quran mengajarkan dia seperti itu? Nah, itu dia. Jadi 8 tahun mempelajari tentang kebenaran Al-Quran, tetapi yang dia terapkan seakan-akan bukanlah kebenaran Al-Quran. Teman-teman boleh lihat video-video cuplikan-cuplikan yang sudah dia sampaikan, yang sudah dia ceramahkan, ya. Hampir semua itu isinya itu tentang ada kaitannya dengan Bible Kristen, ya. 8 tahun loh, dikatakan waktu yang cukup lama mempelajari tentang kebenaran Al-Quran. Apakah 8 tahun dia mempelajari Al-Quran? Apakah selama itu kemudian ada hal-hal yang diajarkan oleh Al-Quran bahwa kamu harus begini loh, ya, terhadap orang Kristen? Dia katakan kafir ini harus keras kepada mereka, ya. Tadi dia katakan yang ada 2 hal. Yang pertama, orang Kristen itu dia katakan kafir. Yang kedua, orang Kristen itu dikatakan goblok. Ya, ini seharusnya tidak keluar dari seorang ustadz, ya. Apalagi waktu yang lama dia pelajari 8 tahun. Ya. Tentunya agama tidak mengajarkan tentang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Tetapi agama pasti mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, ya, sopan santun dan lain sebagainya. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat kekerasan dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan, ya, ucapan kita apalagi. Ingat, Ustadz Yahya Wallauni adalah seorang public figure, ya, yang memiliki tanggung jawab dalam setiap ceramah dia. Tentu dia harus bertanggung jawab kepada Allah, ya. Kalau kami sebut kepada Tuhan, apa yang kita sampaikan kita harus bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Jadi 2 hal ini yang perlu saya sampaikan. Teman-teman boleh tulis di komentar teman-teman, ya, tanggapan teman-teman tentang video ini. Yang pertama yang saya katakan bahwa perlu dipertanyakan apakah memang Ustadz Yahya Wallauni ini masuk Islam karena memang benar-benar mendapat petunjuk, benar-benar mendapat hidayah atau tidak. Yang kedua yang saya katakan tadi bahwa 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran. Apakah Al-Quran mengajarkan dia tentang, ya, kamu harus tegas, kamu harus benar-benar seperti ini, menyampaikan ceramah-ceramah, harus terus ada kaitan dengan Bible, ya. Teman-teman silakan, kalau teman-teman mempunyai tanggapan, monggo tulis di komentar di bawah ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video-video yang berikutnya.